Dan suara obrolan tersebut berubah menjadi suara tertawa terbahak-bahak. Aku dan Rohman pun ketakutan. Perlahan-lahan, suara obrolan tersebut hilang dan suasana kembali menjadi hening. Rohman bisa kembali tidur, sedangkan aku masih nampak segar. Game di ponsel menjadi pilihan. Dengan segala ketakutan, aku coba melawan agar tidak begitu stres. Suara burung berkicau terdengar di atas tenda kami. Aneh, ternyata saat itu sudah jam 1:30. Ngantuk pun sudah mencapai maksimal. Tapi mata terus-terusan menolak untuk terpejam. Entah, aku tiba-tiba ngomong sendiri, minta untuk dikasih tidur. Gak apa-apa, walaupun cuma setengah jam. Setelah pada saat itu aku minta hal tersebut, aku benar-benar tidur dan benar-benar hanya setengah jam. Jadi jam 2 teng, aku bangun. Dan berasa udah tidur berjam-jam lamanya. Gak ada rasa capek dan pegal sama sekali. Aku pikir setelah aku tidur, gangguan akan berakhir. Tapi masih belum. Cooking set yang ada di teras tenda terdengar jatuh seperti ada yang menendang. Aku kaget. Cepat-cepat buka tenda dan ternyata cooking set masih utuh dan gak bergerak sama sekali. Masih ada di tempat semula. Pikiranku kembali kacau. Aku tutup tenda dan masuk lagi ke sleeping bag. Setelah kejadian tersebut, gangguan mulai berkurang intensitasnya. Hingga pada jam 2:30 terdengar sosok wanita tertawa di belakang tenda kami. Aku udah gak tahan. Akhirnya aku bangunin Rohman dan Rama dengan alasan masak untuk prepare summit. Padahal sebelumnya kita janjian masak sekitar jam 4. Tapi karena aku udah gak tahan, aku paksa mereka untuk bangun. Dari situ, teror malam tersebut berakhir. Jam 3 kurang akhirnya kami mulai memasak. Arya dan Aris bangun beberapa menit setelah kami mulai menyalakan kompor. Nampaknya kejadian aneh pun menimpa mereka berdua. Hal itu terlihat dari mimik wajahnya yang terlihat gelisah. Kami pun memasak sarapan untuk summit nanti. Setelah semuanya matang, kami langsung menyantap nasi liwet dan goreng tempe yang dimasak Rohman. Kemudian sekitar jam 3:30, kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Terdengar suara langkah rombongan lain yang melewati tenda. Kami pun menyapa dan menawarkan cemilan. Kira-kira ada hampir 6-7 rombongan yang melewati tenda kami. Cukup banyak. Mungkin rombongan tersebut mendirikan tenda di Sabana 1. Setelah ganti pakaian summit dan memasukkan segala alat dan logistik yang perlu dibawa, kami pun keluar tenda, melakukan peregangan agar badan tidak kaku. Ternyata tenda rombongan lain masih gelap. Nampaknya belum bangun. Sekitar jam 4, setelah berdoa, kami pun pergi menuju puncak. Menuju puncak kami melewati beberapa bukit. Turun, naik. Terlihat sorotan lampu pendaki lain yang hampir mencapai puncak. Selama perjalanan, kami gak bertemu rombongan yang mendahului pas tadi di tenda. Emang beda setengah jam. Mungkin mereka udah jauh. 1 jam perjalanan, fajar mulai nampak perlahan di tengah dinginnya merbabu. Kami pun istirahat sejenak memandangi langit yang sangat indah. Tak berserang lama, kami pun sampai di puncak merbabu, puncak Kenteng Songo.
Anehnya, kami tidak bertemu dengan para pendaki yang melewati tenda tadi subuh. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka melanjutkan perjalanan ke puncak Syarif. Kami pun memasak air panas dan menyantap cemilan yang kami bawa. Sambil foto-foto, lautan awan merbabu sangat begitu indah. Dalam hati, tak sia-sia diganggu semalam suntuk jika seperti ini hasilnya. Tak lama rombongan tenda tetangga datang. Setelah ngopi dan makan cemilan, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Syarif. Trek lumayan cukup terjal. Hampir 1 jam kami pun sampai. Ternyata di sana juga sepi. Tidak ada siapapun kecuali rombongan kami. Lantas, kemana rombongan yang tadi lewat? Sekitar jam 9, kami memutuskan untuk kembali turun ke tenda. Kembali melewati puncak Genteng Songo dan bertemu beberapa rombongan pendaki lain. Foto ditunggu dan sempat melipir ke puncak Tranggulasi. Kemudian langsung turun menuju tenda. Akhirnya kami sampai di tenda sekitar kurang dari jam 11. Karena agak sedikit kelelahan, kami pun merebahkan diri dan tidur. Lumayan untuk aku yang semalam cuma tidur setengah jam. Ternyata kami tidur lumayan pulas. Tak sadar waktu sudah menunjuk ke angka 2. Rama dan Rohman ternyata sudah lebih dulu bangun untuk mengabadikan berbagai momen. Aku langsung beberes dan packing barang-barang dalam tenda. Aku masak sisa logistik yang ada, ngisi tenaga untuk perjalanan turun nanti. Yang lain packing dan beberes tenda. Sekitar jam 3, kita pun makan. Selesai, lalu prepare dan bersih-bersih sampah sekitar area camp. Singkat cerita, kami pun turun setelah azan asar. Mungkin sekitar jam setengah 4. Estimasi perjalanan dari Sabana 2 ke base camp, aku kira-kira paling 2 jam. Jadi sebelum maghrib udah sampai. Kami pun mulai berjalan menuju Sabana 1. Karena belum terlalu curam, kami masih berjalan beriringan. Hingga akhirnya 20 menit kemudian sampai di Sabana 1. Kami memutuskan untuk tidak istirahat dan langsung lanjut ke pos 3. Trek mulai curam dan licin. Akhirnya Arya pun menyuruh kami untuk duluan. Kami pun mengiyakan. Lagi pula ada beberapa pendaki yang lain. Lumayan ramai. Setengah jam kemudian, kami pun sampai di pos 3. Namun Arya belum terlihat dari kejauhan. Setelah menunggu beberapa saat, kami berempat melihat Arya dari kejauhan. Ia melambaikan tangan dan berteriak agar kita duluan dan menunggu di pos 2. Pada saat itu, sudah hampir jam 5. Langit agak gelap dan mendung. Kami turun dan menuju pos 2 sambil menunggu Arya. Kurang dari setengah jam kemudian, kami sampai. Langit berubah menjadi sangat gelap. Kami duduk di atas rumput dan menunggu Arya. Suasana sangat sepi. Hanya ada kami. Karena aku ngerasa pasti ketemu malam, akhirnya aku nyuruh teman-teman yang lain untuk pakai headlamp. Azan maghrib terdengar berkumandang. Tak lama dari situ, Arya datang dengan muka yang sedikit pucat. Ia minta minum dan sedikit waktu untuk beristirahat. Kami pun mengiyakan. Lagi pula sudah dekat dan treknya hanya turunan. Arya hanya terdiam. Aku coba tanya, dia hanya geleng-geleng. Mungkin kecapean. 15 menit kemudian, kami menggunakan headlamp dan turun. Kali ini aku dan Rama sepakat untuk atur posisi. Tidak boleh ada yang terpisah. Aku di depan dan Rama paling belakang.
Aku mengusulkan untuk mengatur posisi karena sudah merasa hal yang aku rasa cukup aneh. Bagian punggung dan leherku tiba-tiba panas. Badan serasa kaku. Akhirnya aku minta Rama untuk menepuk punggungku dan baca doa. Lalu semuanya hilang. Badanku kembali normal. Kami mulai perjalanan turun menuju pos 1. Semua tidak berjarak jauh. Aku sebagai pembuka jalan karena headlamp yang aku pakai cukup terang. Baru 5 menit kita turun, lagi-lagi Arya minta break. Dia duduk lalu muntah-muntah. Kami mulai panik. Cobaan apa lagi ini? Setelah melihat Arya muntah-muntah, aku langsung ngeluarin P3K. Pakaiin thermal blanket karena takutnya itu gejala hipo. Rebus air untuk dicampur tolak angin biar badannya hangat. Kami pun memutuskan untuk break. Aku langsung cari tempat yang landai agar bisa beristirahat dengan nyaman. 15 menit berlalu. Arya mengucap sepatah kata, "Semangat!" Ketika ia langsung berdiri dan ingin bergegas pergi. Aneh, Arya yang tadinya lemes dan pucat, kini pun berubah drastis. Kami pun kembali berjalan. Aku masih tetap di depan untuk membuka jalan. Perjalanan dari pos 2 ke pos 1 merupakan hutan yang lumayan cukup lebat. Dengan jalan setapak yang tidak terlalu lebar. Kiri jurang dan kanan pepohonan lebat. Rasanya banyak yang mengawasi. Aku ngerasa banyak mata di arah gelapnya hutan. Sebelum melewati pos simpang macan, Rohman minta break untuk minum. Akhirnya kami berhenti. Karena aku ada di depan, aku coba untuk senterin ke arah depan, tepat ke arah hutan-hutan yang gelap. Ketika aku senterin, aku melihat ada seperti bayangan putih di balik pohon. Aku kira cahaya bulan. Tapi perlahan-lahan, bayangan putih tersebut berpindah ke pohon yang lain. Perlahan aku perhatiin, dan ternyata itu pocong. Benar-benar pocong. Mukanya gak jelas karena jaraknya yang jauh. Aku pun kaget dan langsung teriak minta mereka untuk cepat-cepat turun dan bergegas pergi. Badanku gemetar dan detak jantung gak karuan. Tak lama dari situ, pos simpang macan terlihat. Arya meminta break sebentar. Aku iakan, asal jangan terlalu lama. Pikiranku udah kacau. Tak berselang lama, kami pun pergi meninggalkan pos macan. Sepanjang jalan hanya ada suara burung dan daun. Kami terus berjalan. Sesekali kami break, mungkin sudah habis energi. Akhirnya aku ngerasa ada hal yang ganjil. Di depan ada percabangan jalan. Padahal jelas ketika kita naik gak ada. Aku pun bingung milih jalan. Kami sempat berhenti untuk berdiskusi. Akhirnya kita pilih jalan ke arah kanan, karena kami berpikir jurang ada di sebelah kiri. Belum ada pikiran negatif apapun. Aku coba untuk selalu berpikir jernih dan menghibur diri sendiri. Semuanya berjalan seperti tidak ada apa-apa. Kami sepanjang perjalanan terus ngobrol agar suasana menjadi hangat. Aku cek jam, ternyata masih jam 7. Aku berpikir belum terlalu malam, jadi tidak mesti buru-buru untuk sampai ke base camp. Singkat cerita, aku ngerasa ada hal janggal. Aku ngerasa hampir 1 jam aku jalan, tapi anehnya gak sampai-sampai. Padahal aku naik dari pos 1 ke simpang macan pun gak lebih dari 1 jam. Untuk memastikan, aku ngambil tali prusik dan nandain dahan pohonnya. Setelah itu aku lanjut jalan. Aku ingat ketika nandain masih sekitar jam 8 kurang. Tapi anehnya jam aku balik lagi ke jam 7.
Ketika aku tanya ke temanku yang lain, jam mereka pun sama, jam 7. Awalnya aku mungkin salah lihat, tapi ternyata ketika aku jalan lagi, aku nemuin pohon yang ada tali perusiknya. Dan itu benar-benar tali yang aku tandain ke pohon. Aku benar-benar kaget. Tapi aku mencoba memendam sendiri. Aku berdoa dan meminta perlindungan. Kami pun lanjut jalan. Selang 15 menit kemudian, aku coba absen teman-teman yang lain dengan berhitung. Memastikan kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Aku ulang sampai 2 kali dan emang masih nyaut semua. Oke, aku merasa aman. Tak lama dari aku berhitung, Rama minta rolling posisi. Dia minta aku jaga di belakang. Aku tanya kenapa, dia cuma geleng-geleng kepala. Aku pun di belakang dan berjalan agak sejajar dengan Aris. Kami ngobrol berdua dengan perasaanku yang gak karuan. Aku cek jam, ternyata saat itu udah jam 8. Berarti udah hampir 1 jam kami berjalan. Pos 1 masih belum terlihat. Aku mulai ngerasa makin gelisah. Aku terus berjalan dengan pikiran yang kacau. Dan lagi, aku ngelewati pohon yang aku tandain. Break, aku minta break. Ketika break, Rama malah minta untuk cepat-cepat berdiri. Kalau mau istirahat jangan di sini. Dengan nada setengah teriak, Rama pun memaksakan kami untuk lanjut berjalan. Kita cari tempat yang aman ya. Dengan berjalan agak cepat, Rama akhirnya berhenti mematung. Aku penasaran. Aku tanya Rama. Ketika aku senter ke depan, ternyata itu jurang. Kita benar-benar ada di tepi jurang. Akhirnya kami pun panik. Kembali lari ke atas menghindari jurang tersebut. Andai kami terus berjalan, mungkin kami akan terperosok ke dalam jurang. Kemudian setelah mendapat tempat yang aman, kami pun berhenti sejenak. Kami sepakat kalau kami benar-benar tersesat. Kami berdoa dan meminta perlindungan. Belum selesai kami berdoa, terdengar rintihan tangis perempuan dari atas kepala kami. Kami saling bertatapan. Ketika kami mulai menoleh ke atas, ternyata ada sosok perempuan bergelantungan terbalik dengan wajah hancur. Sosok tersebut kemudian tertawa terbahak-bahak. Kami lari ketakutan. Aku dan Rama mencoba menenangkan. Aku dan Rama sepakat untuk berhenti dan berdoa. Kali ini Rama memimpin dengan berbagai doa yang ia paham. Aku pun sempat meminta perlindungan dan bantuan untuk bisa terlepas dari gangguan. Aku cek jam. Ternyata sudah jam 9 malam. Kami jalan beriringan sejajar. Tidak ada yang paling depan dan belakang. Selama perjalanan, kami mengalami gangguan yang cukup parah. Mulai dari tertawa, dilempar pasir, dan ditampakkan sosok yang menyeramkan. Rama dan aku tetap mencoba untuk cuek. Aku terus berdoa dan berdoa, hingga akhirnya lagi-lagi bertemu dengan pohon yang pernah aku tandai sebelumnya. Sial, aku benar-benar pasrah di situ.